Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini nama saya Muhammad Iwan Aiman dari kelas 12 MIA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang, yaitu yang pertama itu ada 3 hal. Yang pertama pemberontakan PKI Madiun 1948, yang kedua itu PRRI Permesta, terus yang kedua pemberontakan oleh RMS. Langsung saja. Yang pertama kita bahas tentang pemberontakan PKI di Madiun 1948. Nah, pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Nah, latar belakang pemberontakan PKI di Madiun itu, pemberontakan ini diawali dengan jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin karena kabinetnya tidak mendapat dukungan lagi sejak disepakatinya perjanjian Renville. Jadinya yang pertama itu latar belakangnya itu jatuhnya Kabinet RI yang pada waktu itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Terus dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Musso, seseorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, sekarang Rusia, ini menjelaskan tentang pekerjaan dan kesalahan partai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musa menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama yang bersejarah, yakni PKI. Untuk itu harus dilakukan fusi 3 partai yang beraliran Marxisme-Leninisme, PKI ilegal, Partai Buruh Indonesia atau disebut PBI, disingkat PBI, dan Partai Sosialis Indonesia yang disingkat PSI. Selanjutnya Musa menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi Kabinet Front Persatuan. Musso juga menyerukan kerjasama internasional terutama dengan Uni Soviet untuk mematahkan blokade Belanda. Berencana untuk menguasai daerah-daerah, Musso dan beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo. Rencana itu diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta. Jadinya dia itu ingin menguasai kota-kota yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, untuk mewujudkan hal itu, maka PKI di sini melakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Jadinya itu biar bisa lebih mudah menguasainya. Nah, tujuan pemberontakan PKI di Madiun 1948 itu ada tiga tujuan, yaitu yang pertama menggulingkan pemerintahan, menggantikan ideologi, dan membentuk negara komunis. Terus tokoh-tokoh yang terlibat di sini tokoh PKI itu yang melakukan penculikan, pembunuhan, yaitu yang pertama Musso, tokoh utama dan pemimpin pemberontakan PKI di Madiun. Terus yang kedua Amir Syarifuddin, pemimpin FDR, Kolonel Dahlan, pemimpin Brigade 26. Terus tokoh yang ditugaskan dalam menumpas PKI. Di sini juga ada 3. Pertama, tentara dari Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Yang kedua, tentara dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono. Mobil Brigade Besar Jawa Timur dipimpin oleh KP IM Yasin. Nah, upaya pemerintahan dalam menumpaskan hal ini itu untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September dipimpin oleh
Kolonel A.H. Nasution. Sementara sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda. Namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontak akhirnya dapat dimusnahkan. Jadinya pertama kali mulai rencana memusnahkan itu pada tanggal 20 September 1948. Nah, salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu musuh berhasil ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan jatuhi hukuman mati. Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Yaitu sedikit dari pemberontakan PKI di Madiun. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau yang disebut PRRI. Nah, PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat, pertentangan yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dengan keluarnya ultimatum dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, latar belakang atas kejadian ini adalah bermula dari acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20 sampai 25 November 1956. Dari pertemuan tersebut dihasilkan perlunya otonomi daerah agar bisa menggali potensi dan kekayaan daerah, dan disetujui pula pembentukan Dewan Banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Komandan Resimen 4 dan Teritorium 1 yang berkedudukan di Padang. Namun upaya ini gagal. Terus latar belakang lainnya yang menyebabkan pemberontakan revolusioner adalah yang pertama, kekecewaan para perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat seperti sentralisasi. Jadi pada pemberontakan ini sebagian perwira tentara di Sumatera dan Sulawesi membentuk Dewan Revolusi dan merebut kekuasaan dari pemerintah pusat. Pemberontakan ini dilandasi kekecewaan pada politis dan perwira di daerah atas kebijakan pemerintah pusat Republik Indonesia. Yang kedua itu kedekatan dengan pemerintah pusat PKI. Ketiga, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal. Terus kondisi kesejahteraan prajurit yang memprihatinkan. Nah, tujuan latar belakang PRRI adalah yang pertama, guna mendorong pemerintah agar memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, karena ketika itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa. Nah, pada saat ini itu pemerintah terlalu fokus pembangunan di daerah Pulau Jawa, jadinya yang negara yang lain yang wilayah lain itu kayak merasa iri gitu. Terus tokoh dalam peristiwa PRRI itu ada 6. Yang pertama itu Ahmad Hussein, yang kedua Mr. Syafruddin Prawira Negara, 3 Letkol Koharudin Nasution, yang 4 Kolonel Ahmad Yani, Brigjen Najati Kusumo, Letkol Ibnu Sutowo. Nah, usaha pemerintah menumpas pemberontakan PRRI itu yang pertama itu terjadinya pemberontakan ini mendorong pemerintah RI untuk mendesak Kabinet Juanda dan Nasution agar menindak tegas pemberontak yang dilakukan oleh organisasi PRRI tersebut. Jadinya yang pertama itu menindak tegas pemberontak PRRI. Yang kedua, Kabinet Nasution dan para mayoritas pemimpin PNI dan PKI menghendaki agar pemberontakan tersebut segera dimusnahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada tanggal 14 Maret 1998, daerah Pecanbaru berhasil dikuasai dan operasi lalu dikerahkan ke pusat pertahanan PRRI. Jadinya dengan cara kekerasan gitu. Selanjutnya pada 4 Mei 1998 yang mana Bukit Tinggi sudah berhasil dikuasai, dan selanjutnya TNI membereskan daerah-daerah bekas pemberontakan PRRI. Nah, pada kejadian yang 14 Maret 1998 sama 4 Mei 1998,
Banyak pasukan PRI yang melarikan diri ke area perhutanan yang berada di daerah tersebut. Berada di daerah pemberontakan PRI ini bisa dilumpuhkan setelah operasi. Nah, lanjut ke materi terakhir, yang 3, pemberontakan RMS. Nah, latar belakang pemberontakan RMS itu, yang pertama itu kekecewaan para bekas prajurit KNIL. KNIL itu kecewa karena pengakuan kemerdekaan Belanda kepada Indonesia. Mereka juga menolak bergabung dengan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Terus yang kedua itu tidak setuju atas pembubaran NIT Negara Indonesia Timur dan kembalinya Indonesia menjadi negara kesatuan. Latar belakang yang ketiga, keinginan beberapa tokoh seperti Soekarno yang ingin mendirikan negara sendiri. Nah, tujuan pemberontakan RMS itu yang pertama itu menolak kehadiran TNI di Maluku. Yang kedua itu mengukuhkan kedaulatan Belanda di Ambon, mempertahankan bentuk negara federal Indonesia. Yang keempat, mempertahankan keberadaan NIT. Yang kelima, RMS ingin memisahkan diri dari NIT dan RIS dan membentuk negara sendiri tujuannya. Tokoh yang pertama itu tokoh pejuang NKRI dalam pemberontakan RMS itu adalah yang pertama Dr. Johannes Leimena, Brigadir Jenderal Slamet III Riyadi, dan Kolonel Alex Kawilarang. Nah, tokoh-tokoh yang berhasil ditangkap pada pemberontakan RMS ini langsung dijatuhkan hukuman mati. Sanksi hukuman, bukan hukuman mati, sanksi hukuman. Sanksi hukuman itu 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, yang paling dikit 3 tahun. Yang paling dikit itu 3 tahun, terus yang paling banyak 7 tahun. Nah, upaya yang ditempuh Indonesia dalam mengatasi ancaman pemberontakan RMS di sini dengan cara menyelesaikan konflik dengan RMS melalui jalan damai dengan mengirim misi perdamaian dipimpin oleh seorang tokoh Maluku, Dr. Johannes Leimena. Namun misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Soekarno. Jadinya sempat damai tapi ditolak. Akhirnya pemerintah terpaksa melakukan penumpasan pemberontakan ini dengan mengerahkan pasukan gerakan operasi militer. Akhirnya dengan cara memakai kekerasan, gak mau damai, memakai cara kekerasan, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Slamet Riyadi dan Kolonel Alex Kawilarang dalam operasi Pasupati. Nah, operasi Pasupati itu operasi menumpaskan pemberontakan RMS. Pada tahun 1950, Ambon dan Namlaya berhasil direbut. Pada tahun 1963, Chris Soekarno, pemimpin ini, tokoh pemberontakan RMS berhasil ditangkap. RMS berhasil digagalkan dan para pendukungnya yang tersisa melarikan diri ke Belanda. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.